Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara, dialog berikut diolah dari uraian Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin tentang ilham dan kasyaf. Pengetahuan laduni yang Allah anugerahkan langsung ke dalam jiwa para hambanya dengan mengambil dasar kisah para sahabat dan doa-doa Nabi. Percakapan alegoris antara penenun dan pengelana berikut menggambarkan bagaimana cahaya itu menyingkap tabir hati. Saudara, dialog ini kita beri judul Benang Cahaya, Ilham dan Kasyaf. Saudara, pengelana duduk memandang tenunan yang berkilau. Benang-benangnya seolah memancarkan cahaya halus, bukan dari lampu, melainkan dari kedalaman jiwa. Maka berkatalah pengelana, "Wahai penenun, bagaimana mungkin seseorang mengetahui rahasia yang tidak dia pelajari? Aku membaca kisah Umar yang melihat dari jauh bahaya menimpa pasukan, dan Utsman yang mampu menyingkap isi hati. Apakah ini wahyu setelah Nabi?" Kata penenun, "Tidak, wahai sahabat. Wahyu telah berakhir, tetapi cahaya dalam hati belum pernah padam. Apa yang mereka terima dinamakan ilham atau kasyaf. Ia bukan kitab yang dipelajari, melainkan rahmat yang ditanamkan. Ingatlah sabda Nabi, Allah memberi ilmu kepada orang yang mengamalkan apa yang ia ketahui, hingga surga menjadi pasti baginya." Kata pengelana, "Jadi ada ilmu yang turun tanpa guru, tanpa pena, tanpa huruf." Kata penenun, "Benar. Itulah yang disebut ilmu laduni. Tuhan sendiri berfirman tentang hambanya yang diberi ilmu dari sisiku." Quran Surat Al-Kahfi ayat 65. Ada dua pintu jiwa, wahai pengelana. Satu terbuka pada indera, pada dunia luar yang kita lihat, dengar, cium, dan rasakan. Satu lagi menghadap ke alam ruh, tempat ilham berhembus. Bila Allah membuka pintu itu, maka seorang hamba akan melihat dengan cahayanya. Kata pengelana, "Tetapi bagaimana aku bisa yakin? Bukankah banyak angan-angan menyerupai ilham?" Kata penenun, "Itulah mengapa cahaya dan takut kepada Allah menjadi syaratnya. Tuhan berfirman, barang siapa bertakwa kepada Allah, dia akan menjadikan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka." Quran Surat At-Tolaq ayat 2 dan 3. Rezeki itu bukan hanya roti dan air, tetapi juga ilmu dan furqan, cahaya untuk membedakan hak dari batil. Kata pengelana, "Aku teringat doa Nabi, Ya Allah, jadikanlah cahaya dalam pendengaranku, dalam penglihatanku, dalam darahku, dalam tulangku." Apakah itulah maksudnya? Kata penenun, "Ya. Bila cahaya menembus jiwa, maka segala sesuatu tampak pada hakikatnya." Abu Darda berkata, "Seorang mukmin melihat dengan cahaya Allah dari balik tirai, maka takutlah pada pandangan seorang beriman yang hatinya dibersihkan." Kata pengelana, "Adakah contohnya selain para khalifah besar?" Kata penenun, "Bukankah Abu Bakar sebelum wafat berkata kepada Aisyah, dia adalah saudara laki-laki dan saudara perempuanmu. Dan benar, istrinya yang hamil melahirkan seorang anak perempuan. Bukankah Umar dari mimbar bisa berseru kepada pasukan di medan jauh? Bukankah Utsman melihat dosa hanya dari mata yang terpaku pada wanita asing?" Kata pengelana, "Aku mulai mengerti. Jadi rahasia itu bukan khayal, melainkan hembusan yang Allah titipkan kepada hamba yang bersih jiwanya." Kata penenun, "Tepat. Namun ketahuilah, tidak setiap rahasia boleh diucapkan. Ada ilmu yang hanya ditanam di dalam jiwa, tidak untuk telinga malaikat sekalipun." Kata seorang arif, ilmu yang sejati adalah rahasia yang Allah tanamkan di hati para kekasihnya.
Pengelana menunduk, benang-benang cahaya di hadapannya terasa seolah berasal dari dalam dirinya sendiri. Lalu pengelana berkata, "Wahai penenun, aku ingin pintu itu terbuka bagiku." Kata penenun, "Maka bersihkanlah jiwa dari syahwat dan keserakahan. Sibukkan dengan zikrullah dan takutlah kepadanya. Bila dia berkehendak, engkau akan melihat dengan cahaya yang bukan lagi milikmu." Saudara, demikian penyampaian dialog kali ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Silakan ikuti dialog-dialog lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.